Teman-teman sudah antusias sekali untuk mengikuti materi yang akan diberikan oleh Ustazah. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Iza. Kepada Ustazah Iza, dipersilakan. Tafadhol Ustazah. Baik, jazakillah khairan katsiran Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa hadana bi hidayatil Qur'an. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang ya di teman-teman, Allah mempertemukan kita semua dalam lingkup kebaikan, dalam lingkup kajian grup kelompok kajian Akhwat Pangkalan Bun ya. Masya Allah, semoga Allah senantiasa membuat kita terhubung dengan orang yang salih agar senantiasa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kebenaran, begitupun juga dalam kesabaran. Dan benar sekali ya, tanpa ada saling mengingatkan di antara kita, pasti tidak akan ada terhubung dan ada kekuatan untuk terus bertahan dalam melakukan segala amal ibadah-ibadah kita sebagai seorang muslim. Baik dalam sisi ibadah harian kita, sisi bermasyarakat kita, maupun juga dengan sisi dakwah kita sehari-hari. Dan Masya Allah, syukran kepada seluruh panitia yang menginisiasi kajian ini, begitupun agenda hari ini, sehingga Allah berikan saya kesempatan bersilaturahim dengan teman-teman semua di sini ya, para akhwat penghafal Quran juga yang terus gitu ya dengan berbagai profesi, usia gitu ya, dan daerah serta juga lokasi, tapi ternyata orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah pertemukan ya. Karena begitulah salah satu kunci pintu masuk surga nanti adalah al-akhwani yatahabbani fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam ketaatan. Mohon maaf, ini suaranya agak bindeng ya. Di sini lagi musim dingin ya di Sudan ya. Yang katanya dikenal dengan suara cuaca panas, ternyata ada musim dinginnya juga. Jadi suhunya ya very cool ya. Indonesia Masya Allah memang termasuk negara yang saya bersyukur ya, jadinya ketika udah sampai di Sudan ya, cerita dikit, jadinya ya ternyata emang Indonesia is the best ya. Dari segi cuaca ya, begitupun juga makanan ya, limpah ruah ya. Di sini misalnya nyari-nyari sayuran itu sedikit gitu ya, tapi kalau di musim dingin itu banyak. Kayak contoh nih, kemarin saya beli buah pepaya. Kalau di musim panas itu harganya katanya 4.000 pon, seharga 120.000. Tapi kalau di musim dingin bisa lebih murah ya, karena harga-harga murah ya. Nah, jadi ingat di Indonesia ya, yang apapun kita bisa beli dan mudah mendapatkannya. Begitulah ternyata ketika melihat dari jauh ya, kita jadi bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia. Karunia ketika saya di Sudan, alhamdulillah ya saya orang Indonesia gitu ya, walaupun dengan segala pelik masalahnya, tapi ternyata banyak nikmat di sana. Begitupun juga ketika Allah jadikan kita orang yang selalu dalam kebaikan ya, bersama Al-Quran, kita akan merasakan nikmatnya dan akan bersyukur juga insya Allah satu hari nanti, ataupun saat ini juga. Dan insya Allah saya izin share screen ya. Pada hari ini, semoga kita bisa saling tazkirah buat diri saya pribadi, begitupun juga semoga bermanfaat buat teman-teman, para ustadzah, para ibu-ibu tercinta, dan akhwat semuanya di sini. Jadi ini harapan kita pada hari ini, semoga Al-Quran itu always in our heart gitu ya. Al-Quran itu di hatiku, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk bisa menghafal Al-Quran di tengah kesibukan kita. Di sini siapa sih yang nggak sibuk ya? Pasti pada sibuk semua ya di sini. Tapi insya Allah sibuknya kita semua itu untuk dalam kebaikan ya, baik dalam beramal, atau berkhidmah untuk suami dan untuk anak-anak, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat dan juga pastinya umat Islam ini. Nah, di sini saya mulai dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang gitu.
biasanya dalam banyak ayat Allah itu pasti harfun nida panggilannya itu ya ayyuhan nas gitu ya. Di sini ada juga Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi satu-satunya ayat ya yang menyebutkan Allah memanggil hati-hati yang tenang. Nah, ini di surat Al-Fajr ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah melanjutkan setelah tadi Allah memanggil hati-hati yang tenang. Nah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi redho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang muslim kita perlu berusaha menjadi pribadi yang ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan selama ini kadang kita melakukan segala amalan-amalan, melakukan segala ibadah itu tapi masih ada gerundung, masih ada gerundel di hati kita gitu ya. Kadang kita bangun untuk sholat malam, kenapa sih harus ini tahajud gitu kan masih ngantuk ya. Kenapa sih harus puasa kan pengen makan. Jadi kadang kita melakukan sebuah ibadah tapi kondisi kita tuh masih nggak menerima gitu ya, nggak ikhlas gitu. Jadi kita menjadi muslimnya belum redho ya. Padahal ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ya, begitupun juga hadis raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sesungguhnya aku meridhai Allah sebagai Tuhanku, begitupun juga Islam sebagai agamaku dan juga Nabi Muhammad sebagai rasul dan teladanku. Nah, dan di sini kita sebagai seorang yang muslimah ya, yang beriman itu perlu meridhoi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, Allah larang dan juga yang Allah anjurkan untuk kebaikan kita semua. Mardiyah ya. Jadi insya Allah ketika seorang hamba dia telah ridho hatinya ya, dan ikhlas ya. Jadi emang hasil dari ridho hati itu akan menghasilkan keikhlasan. Jadi kalau misalnya nih ada yang nanya bagaimana sih caranya agar bisa ikhlas? Caranya ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pintu untuk mendapatkan keikhlasan insya Allah. Nah, kemudian saat kita sudah dalam kondisi siap gitu ya, tawakal Allah taala, maka insya Allah kita akan bisa jadi hamba-hamba yang Allah ridhoi, yaitu mardiyah. Nah, jadi kan kadang-kadang kita suka mengatakan pokoknya Allah ridho kepadaku ya. Dan ternyata hati kita belum ridho terhadap segala ketentuan Allah. Jadi kita baru dapatin satu aspek. Sedangkan kita perlu ada keterhubungan saling gitu ya. Kita ridho terhadap ketentuan Allah, begitupun juga insya Allah Allah akan meridhoi segala apa yang kita lakukan. Fadkhuli fi ibadi, maka bergabunglah dengan hamba-hambaku ya. Jadi memang Allah sendiri yang menyuruh kita untuk bergabung dengan orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh itu ya. Apalagi ibadi itu panggilan kesayangan Allah untuk hamba-hambanya. Sebagaimana kalau kita mungkin dalam rumah tangga memanggil suamiku, anakku, istriku gitu ya. Itu kan panggilan sayang dan ada kata-kata pengakuan serta kepemilikan di sana. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadi itu sebagai bentuk cinta Allah dan sayang Allah kepada kita semua serta bangganya Allah kepada hamba-hambanya. Baik, teman-teman, mohon maaf. Sepertinya sedang ada kendala jaringan ya. Baik, tempatnya Ustazah gitu. Mohon maaf ya. Karena sinyal ya. Qadarullah ternyata jadi keluar nih. Nah, tadi saya mengatakan pada khulif yang ibadi. Jadi memang perlu ada upaya kita untuk terus bergabung bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang baik ya, supaya mendapatkan harum mereka. Bahkan bisa dikatakan ya, kalau misalnya kita belum menjadi penghafal Al-Qur'an, maka tak masalah kita bergabung menjadi orang yang menyimak orang yang lagi setoran gitu ya, alias yang mendengarkan saja. Karena yang namanya Al-Qur'an itu jangankan dibaca ya, didengarkan saja dia sudah berpahala. Yang kita itu nggak ngapa-ngapain, hanya diam, mendengarkan saja itu sudah berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai pelakunya yang menghafal Al-Qur'an, begitu pun nanti juga yang mengamalkannya.
Nah, dan tadi di sini ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi setelah Allah tadi menyuruh kita menjadi hamba yang ridho, kemudian juga insya Allah akan Allah ridhoi, serta bergabung bersama orang-orang salih, maka tahap selanjutnya adalah insya Allah kita akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan kita nggak meminta surga gitu ya, maksudnya ya Allah aku masuk surga, tapi Allah udah langsung ngasih akses gitu ya. Jadi kayak pintu VIP. Kita mendapatkan pelayanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah sebenarnya our dreams ya. Ini yang menjadi impian kita semua. Bagaimana ending kehidupan kita ini pada dunia akhirat nanti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun seindah-indahnya Kapadokia gitu ya, mungkin yang sekarang lagi tren, tapi sesungguhnya surga itu adalah tempat yang tidak bisa terbayangkan oleh mata keindahannya, begitupun oleh telinga keindahan suaranya, maupun tercium harumnya oleh hidung kita. Saking kita itu emang nggak bisa ngebayanginnya. Dan nanti kita kan terkaget-kaget kalau Allah dengan rahmatnya masuk kita ke surganya, betapa surga itu adalah hal yang menjadi mimpi semua umat Islam dan orang-orang yang beriman. Dan ini kenapa kita tadi dengan cakupan meridhoi segala yang Allah tentukan tadi, karena itu insya Allah akan membawa kepada keikhlasan dan akan menjadikan satu hal ya, bahwasanya keterhubungan Al-Quran antara hati dan lisan membuat kita selamat dari kemunafikan. Jadi para ustazah, akhwat, dan ibu-ibu semua, di sini itu jangan dibayangkan bahwa hanya orang-orang Islam saja yang menghafal Al-Quran. Akan tetapi orang-orang munafik mereka juga hafal Quran ya. Serta orang-orang kafir mereka menghafal Al-Quran juga. Jadi tak sedikit gitu beberapa cerita ya, biarawati gitu ya, pastor gitu, serta kalau di Roma itu di Vatikan itu mereka juga hafal Quran sebagai bentuk upaya mereka menghancurkan umat Islam. Jadi kayak menghafal Quran juga, mereka bisa menghafal Quran. Tapi ternyata kenapa mereka tidak masuk ke agama Islam? Karena Al-Quran itu hanya sampai di lisannya saja, tapi tidak sampai ke hatinya. Nah, disinilah kita perlu terus berdoa pada Subhanahu Wa Taala dengan doa ya, Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai musim semi di hatiku ya. Serta emang karena posisinya Al-Quran itu dibaca di mulut tapi nyampainya tuh ke hati gitu ya. Masya Allah sekali. Nah, ini doa kita semua, karena jangan sampai kita bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi ternyata hanya di lisan kita, sedangkan dalam segi pengamalan ataupun hati kita masih belum mendapatkan ruhnya Al-Quran. Dan ini ya, insya Allah ketika seseorang itu telah sampai gitu ya, telah sampai aliran Al-Quran itu ke dalam hati dia, maka itu akan bisa mengubah dia menjadi hamba-hamba yang Rabbani, menjadi hamba-hamba yang Qur'ani, insya Allah. Dan ini dia hal-hal yang akan kita dapatkan ya. Jadi memang Allah sendiri di Al-Quran itu sering memuji orang-orang yang di hatinya ada Al-Quran. Nah, buktinya apa? Akan sering menangis. Nah, yakhiruna al-alqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a gitu ya. Jadi mereka itu jadi ketika semakin tunduk hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta bertambah kekhusyukan mereka. Nah, jadi kalau ada yang nanya gimana sih kunci biar khusyuk itu ya? Kunci khusyuk beribadah adalah meletakkan ibadah itu dalam segi pengamalan dari segi badan kita, namun hati kita terkait dengan ibadah itu gitu ya. Sehingga akan memunculkan ketawaduan, akan memunculkan ketundukan hati kita dan akan menghilangkan kesombongan yang ada di hati manusia. Serta juga yang kedua, insya Allah akan memunculkan ketenangan dan kedewasaan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah menyebutkan alladzina idza tatma'innul qulubu bi dzikrillah gitu ya. Orang-orang yang tenang hatinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita itu tenang bukan karena udah gajian gitu ya, atau misalnya udah mendapatkan pasangan, tapi memang ternyata kebahagiaan dan ketenangan itu bersumber dari beringat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketenangan itu tidak akan bisa digantikan kecuali oleh ini tadi, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang bayangkan kita udah orang-orang mungkin cuma sebelum gajian gitu ya, ada yang gajian tanggal 25, ada yang di awal bulan, tapi hal itu kadang nggak bikin kita bahagia gitu ya. Tapi kebahagiaan itu memang dari mengingat pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang memiliki roh. Nah,
itu terasa banget gitu ya. Kadang mungkin para akhwat di sini merasakan ketika bertemu seseorang, dia nggak ngapa-ngapain ya, dia nggak bicara, dia nggak ngomong, tapi di dekat dia itu kita ngerasa pengen melakukan ketaatan ya. Kok kayak aku terinspirasi gitu ya, kayak kesentrum semangat dia gitu ya. Kayak nengok dia doang tuh udah langsung pengen ngafal Quran gitu. Jadi dia nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, tapi dia ada aja tuh udah pengen ngafal Quran kita. Itu pertanda orang ini bisa jadi Allah alam dia memiliki ruh Al-Quran. Dan Allah ini menyampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah Allah meniupkan atau mengirimkan ruh ke dalam dengan perintah kami ya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Sesungguhnya ya, ini kan antara Allah dan Nabi Muhammad, engkau tidak mengetahui bagaimana bentuk Al-Qur'an itu gitu ya. Bagaimana bentuk keimanan tadi gitu ya. Tapi Allah menjadikan dia itu sebagai ruh di hati kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi nanti dia akan berbentuk cahaya yang akan menjadi petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya dan selanjutnya kamu akan bisa menuju jalan yang lurus ya. Jadi Al-Quran dan keimanan itu akan melebur ya, menyublim menjadi cahaya yang menerangi orang-orang di sekitar kita sehingga mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita di sini manusia itu kan disebut sebagai makhluk supranatural ya. Yaitu dia memiliki 3 dimensi dalam diri dia. Dimensi akal dia, dimensi hati dia, dan dimensi jasmani dia. Selama ini orang-orang mungkin sering menghargai itu, manusia sering menghargai dari segi lookingnya gimana gitu ya, dari segi penampilan. Jadi menghargai dari sisi jasmani. Dan orang-orang sekarang orang yang pintar, orang yang cerdas, akhirnya menghargai dari sisi akal gitu ya. Jadi orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas itu tetap saja mereka menempati posisi tinggi di masyarakat. Tapi aspek yang sering dilupakan adalah sisi ruhiyah nih, di hati ini tadi. Nah, jadi kita tidak bisa hidup tanpa adanya hati tadi, karena hati adalah mesin utama kita. Karena kalau misalnya nih kita bisa berpikir gitu, bisa berjalan, kita nggak jauh beda dengan robot ya. Robot mah juga cerdas mereka. Ada sekarang itu istilahnya kecerdasan buatan. Atau hewan juga mereka punya punya hati juga. Tapi dia mereka nggak punya akal gitu ya. Tapi begitulah manusia ya. Yang Allah ciptakan sebagai ahsana taqwim, sebaik-baik manusia, yang dia itu menyatukan 3 komponen tadi ya. Komponen ruh tadi, komponen jiwa, dan komponen akal. Maka sesungguhnya ketika seseorang itu wafat, bukan tubuhnya yang pergi, melainkan ruhnya yang pergi, yang Allah cabut. Ya kan, kadang kita ngelihat orang itu masih ada sih badannya, tapi kok kita mengatakan dia sudah mati gitu ya. Karena ternyata sudah tidak ada lagi ruh di jiwanya, di tubuhnya tadi. Dan sebagai ahlul Quran ya, kita berharapnya, karena ahlul Quran inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan segala hal, segala interaksi bersama Al-Quran. Maka kita perlu cek and recheck pada diri kita semua, apakah kita sudah melakukan segala hal ini? Have you did all this gitu ya? Yang pertama, tilawah. Jadi sebagai muslim sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menghafal Al-Quran. Namun dia perlu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dengan cara tilawah ini. Kenapa? Karena sudah seharusnya bagi seorang muslim menjadikan tilawah sebagai bacaan hariannya. Makanya alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ya, yang mereka tenang hatinya itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya mungkin ada emak-emak gitu ya. Emak-emak itu kebanyakan saya temukan mereka itu tidak menghafal Al-Qur'an, akan tetapi ternyata anaknya pada penghafal Al-Qur'an semua. Dan saya pernah dalam sekali waktu pernah pergi umroh ya, pergi umroh itu tahun 2017 kalau nggak salah, kita menemani ibu-ibu Sunda ya, ibu-ibu Sunda gitu kan. Dan saya kan orang Minang nih, gitu. Saya sharing gitu. Minangnya itu kan gercep gitu ya, gercep. Kalau ibu Sunda mungkin beberapa tabiatnya nih ya, mohon maaf gitu ya, perlahan gitu ya, pelan gitu kan. Terus Neng mau ini Neng gitu ya. Terus anaknya ini minta tolong kepada saya, Mbak tolong jagain ya beliau ya gitu ya. Nah, saya sebagai anak muda gitu, yang fisiknya itu prima gitu kan, pasti pengen banget mendapatkan segala hal pas lagi umroh gitu ya. Misalnya
saya pengen terus di Masjid Nabawi itikaf gitu ya, pas itu lagi Ramadan. Saya pengen terus stay at masjid gitu. Tapi ibu ini karena ibu-ibu gitu ya, Neng, kita ini ya, ibu nggak bisa sahur kalau nggak makan nasi gitu. Kata beliau, Neng, ibu mau minum susu. Jadi banyak ada request beliau tuh yang akhirnya bikin menguji kesabaran gitu kan. Terus saya pikir-pikir, kenapa ya? Sebenarnya kan umroh ini anaknya dapetin gitu. Jadi kayak dari program Indonesia Murojaah ada hadiah umroh di sana. Tapi kenapa ibunya yang beliau utamakan untuk berangkat umroh? Yang saya lihat beliau itu kayak banyak lah gitu ya. Terus Neng jangan cepat-cepat, pelan-pelan gitu. Terus atau ketemu apa Neng pengen naik itu gitu ya. Dan ibu tuh kayak nanya ke saya semuanya. Sampai saya tuh kayak gitu ya, gemes gitu ya. Tapi ternyata ada hikmah ya, ada ternyata kebaikan dari ibu itu tersebut. Ketika saya pulang umroh ya, setelah pulang dan dijemput oleh keluarganya lagi gitu ya, dan mereka makasih ya Mbak udah nemenin ibu gitu ya, karena kan beliau pertama kali naik pesawat, pertama kali keluar negeri, pertama kali ya melihat keluar dunia luar lah gitu ya, yang beliau selama ini tuh menjaga anak-anaknya. Kemudian suaminya cerita, istri saya ini Mbak, kata beliau, dulu saya itu kan TKW di Arab Saudi itu. Tapi Masya Allah dia salihahnya, dan ternyata ibu itu banyak sekali tilawah Al-Qur'annya. Sehingga anak-anak beliau itu semuanya para hufadzul Quran, penghafal Al-Qur'an. Jadi begitulah hikmah mungkin di antara para muslim yang berkumpul di sini, yang mungkin masih terbata-bata menghafal Al-Qur'annya, tapi jangan pernah meninggalkan tilawah ya. Karena itu insya Allah sebagai bekal kita untuk dzurriyyah kita, keturunan kita. Jadi saya menemukan ya, ternyata ibu ini juga beliau berusaha ngejaga jangan sampai kena lawan jenis gitu ya. Jadi saat lagi tawaf kan pasti kita kehimpit-himpit sama laki-laki gitu, banyak gitu ya yang karena bergabung perempuan laki-laki. Tapi beliau ngejaga banget. Terus sering berzikir, terus pokoknya banyak ibadah-ibadah yang beliau lakukan ya. Dan Masya Allah saya jadinya mendapatkan pelajaran dari beliau gitu. Ternyata saya dipertemukan dengan ibu ini tuh tujuannya yang saya mendapatkan terus kebaikan, dan pastinya agar saya itu bisa melihat setiap orang itu punya kebaikan dan hikmah pada mereka. Dan yang selanjutnya tadabbur ya. Tadabbur ini inilah tujuan utama Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi dia tadabbaru ayatihi ya. Jadi Allah itu menyebutkan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu supaya kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, hal inilah yang sekarang itu sering sekali diluput dari umat-umat Islam. Jadi makanya kita melihat banyak orang yang menghafal Al-Qur'an, tapi ternyata akhlaknya masih dalam ada catatannya ya gitu ya. Kenapa udah menghafal Al-Qur'an tapi masih ada egoisme sentris di dirinya ya gitu ya. Karena bisa jadi wallahu a'lam mereka belum mentadabburi Al-Qur'an. Karena semakin kita mentadabburi Al-Qur'an, maka akan menambah keimanan. Jadi Allah mengatakan ini. Dan pintu seseorang itu mendapatkan hidayah itu dua. Yang pertama itu pintu akal dia, yang kedua pintu hati dia. Nah, tadabbur ini dimulai dengan cara dia membuka pintu akal dia hingga akhirnya kebuka juga pintu hati dia. Gitu. Karena kalau misalnya begini ya, jadi kita melihat Al-Quran. Kenapa ya di sini disebutin seperti ini ya? Kenapa ya ini ya dia begini ya ayatnya ya? Kenapa susah ya? Ternyata Allah menyimpan di sana itu ada rahasia gitu ya. Nah, apalagi Al-Quran itu dikatakan sampai hari ini juga sampai kiamat itu nggak akan pernah berubah, hanya 30 juz. Tapi Al-Quran itu mencakup panduan hidup gitu, SOP kehidupan itu dari hingga akhir zaman dan semua tempat. Dan ternyata kuncinya bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Kata Allah nyindir orang-orang yang jarang mentadabburi Al-Quran itu bisa jadi banyak kunci-kunci di hatinya ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah di hati mereka itu ada kunci gitu ya, sehingga nggak kebuka gitu. Jadi itulah rahasia hati ya. Rahasia hati itu sungguh luar biasa sekali. Ternyata hal yang nggak terlihat tapi kita rasakan ini ya, punya banyak sekali rahasia, dan itu akan terbuka rahasianya itu dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Dan tafsir. Selanjutnya, tadabbur ini tidak akan bisa berhasil kalau kita tidak membaca tafsir Al-Qur'an. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira saja. Sekarang ini kan suka banyak itu ya, di zaman teknologi udah semakin maju gitu. Apalagi katanya Facebook mau pakai dunia metaverse gitu kan, atau yang lainnya. Itu kan
Atau kita ngelihat gitu lagi ada gempa, ada tsunami, wah ini ada di Al-Qur'an nih, pas ini di ayat ke-25 di surat ke-32, ini pas nih penanggalannya gitu ya. Udah ada dalam Al-Qur'an ya. Itu nggak tepat sama sekali ya. Kita nggak bisa memberikan justifikasi penilaian terhadap ayat Al-Qur'an menurut prasangka kita. Kita harus mencari rujukannya. Rujukannya dari kitab-kitab tafsir. Jadi mungkin saya bisa rekomendasikan kalau tafsir Munir gitu ya, mungkin mudah dicerna gitu ya, atau tafsir Quran Al-Azim atau tafsir Buya Hamka Al-Azhar, itu bisa menjadikan bacaan-bacaan kita. Kenapa kita perlu mempelajari tafsir? Karena tafsir ini dibuat gitu ya, ditulis oleh para ulama ya, dari zaman para sahabat, sehingga mereka mendapatkan pemaknaan yang jelas dari Rasulullah SAW. Jadi nggak asal-asal saja, tapi jelas sumbernya. Dan dengan tafsir juga insya Allah kita akan makin mencintai Islam ya. Jadi dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita kurang beribadah atau kurang bersemangat dalam melakukan segala ketaatan itu bukan gara-gara kita bukan gara-gara kita nggak bisa, tapi karena kita kurang mengenal siapa pencipta kita. Dan tahfiz ya. Tahfiz ini insya Allah dengan menghafal Al-Quran sebagai upaya memindahkan Al-Quran ke dada kita dan memindahkannya ke dalam jiwa kita. Kalau kata Ustadz gitu ya, kata Ustadz saya, Al-Quran itu di dua terminal ya, terminal hati dan terminal pikiran. Selama ini kita hanya mengandalkan terminal pikiran kita saja gitu ya. Kok aku nggak ngafal-ngafal ya, apa aku lemot atau loading ya gitu ya istilahnya. Tapi sebenarnya kita perlu berusaha memindahkannya ke dalam jiwa kita. Karena betapa banyak profesor gitu ya, ilmuwan yang mereka itu pada cerdas-cerdas, tapi mereka tidak bisa menghafal Al-Quran. Karena mereka belum meng-on-kan terminal hatinya gitu ya, Allahu a'lam. Dan amal ya, pengamalan. Tanpa diiringi amal, Al-Quran tak akan berefek apa-apa bagi jiwa kita. Dan para tabi'in gitu ya, para ahli Quran gitu, Ikrimah gitu, Ibnu serta Abdullah bin Mas'ud ya, mereka itu berupaya, berikhtiar terus setiap ngebaca satu ayat, mereka langsung melakukannya. Sama kayak kita ngelihat tutorial di YouTube, Instagram, rasa bahasa masakan, pasti langsung ngena dan ingat kalau kita langsung ngepraktekkan gitu ya. Bukan hanya di save, di share doang, tapi memang langsung diaplikasikan ya. Itulah tujuan orang yang membuat tutorial masakan tadi. Begitupun tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya kita bisa langsung mengamalkannya gitu. Jadi sungguh rugi sekali gitu ya. Tuntunan utama dari Rasulullah SAW yaitu Al-Quran itu tidak kita amalkan. Kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang beruntung dengan hanya melihat ataupun membaca saja ataupun menghafal saja. Dan ada ta'lim ya. Ta'lim ini ikhtiar di sini yang udah cukup bagus bacaan Qur'annya dan dia itu mampu menjadi guru Qur'an untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang lain dan semakin pintar Al-Qur'annya. Apalagi bagaimanapun yang namanya data di Google tuh nggak bisa dibohongi ya. Kalau jumlah orang-orang di Indonesia, jadi jumlah orang di Indonesia yang baru bisa baca Quran itu ya baru sebanyak 20% ya. Dan masih banyak sekali mereka yang nggak bisa baca Al-Quran. Jadi kadang walaupun sudah marak lembaga tahfiz gitu, program-program Quran, tapi masih banyak sekali orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Sekarang kan banyak upaya-upaya tuh ya, kayak bagi ibu-ibu bagaimana seminar jangan sampai anak itu stunting gitu ya gara-gara kurangnya gizi ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi di sini kita perlu terus men-share gitu ya dan mensyiarkan syiar Al-Qur'an ini dan ngajarin mereka yang nggak bisa Al-Qur'an. Kadang-kadang ada mereka yang pengen belajar Al-Qur'an namun gengsi. Maka sebagai tugas kita lah yang mengetahui dengan mengajaknya, dengan cara mengajarkan, atau kalau gengsi memberikan penawaran, ini ada lembaga Quran, mau ikut nggak gitu, ini ada tahsin, mau aku bayarin nggak gitu. Karena dengan begitu insya Allah akan terus semakin menguat Al-Quran kita. Dan untuk menghafal Al-Quran ini, kita perlu enjoy everything ya, menikmati segalanya. Karena kenapa? Jika tahu itu pahala yang menghantarkan kita ke surga, mengapa menghindarinya gitu ya. Jadi kita perlu cerdas gitu ya. Apalagi kata Khalifah bin Abi Thalib, sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah mereka yang mengingat kematiannya serta beramal untuk hari akhirnya gitu. Maksudnya kita perlu ngeh gitu bahwasanya kita itu akan dilihat bukan dari seberapa berpengaruh kita di dunia gitu ya, alias dalam sisi kekuasaan, jabatan, namun
bagaimana kita bisa akan selamat dan terkenal pas di akhirat kelak. Karena nanti pada hari akhirat semua orang itu telanjang dan dipersaksikan segala amal-amalnya, itulah bentuk presentasi utama nyata kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mencari hal-hal yang membantu kita, hal-hal yang menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal itu tadi adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dan dengan menghafal Al-Qur'an. Nah, jadi jangan sampai nih hati kita gitu ya seperti palung laut terdalam ya. Karena itu adalah milik orang-orang kafir. Kalau para akhwat tahu gitu ya, kan kalau laut itu makin dalam itu makin gelap ya, makin gelap gitu. Kan laut itu adalah rahasia yang paling mengerikan ya. Karena mungkin terlihat indah dengan ikan-ikan, tapi lama-kelamaan semakin dalam, maka semakin gelap, bahkan nggak ada cahaya di sana. Sampai di sana, ikan-ikan di sana pun menjadi buta, gara-gara nggak ada cahaya. Tapi ini adalah gambaran hati-hati orang kafir. Dalam surat An-Nur ayat 40, au kadhulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Jadi saking gelapnya banget itu, saking menumpuk kegelapan di sana gitu ya. Itu seperti hati-hati orang kafir. Nah, begitupun juga isi hati orang-orang yang tanpa ada Al-Qur'an. Nah, dan pastinya kita berharap menjadi cahaya ya hati kita. Nurun ala nur. Yahdillahu bihi binurihi may yasha. Karena kita berharap hati kita ini ada cahayanya gitu. Walaupun nggak ada lampu Philips di hati kita, tapi dengan Al-Quran tadilah dia akan menginstal lampu tadi sehingga orang-orang merasakan kenyamanan di hati kita, ketenangan di dekat kita, dan mereka itu merasakan keteduhan di dekat kita. Bukan gara-gara ada AC, namun gara-gara sikap kita sebagai penghafal Al-Quran. Karena yang namanya penghafal Al-Quran tadi, dia akan yu'rafu ya, dia akan dikenal oleh manusia walaupun mereka tidak membaca Al-Quran. Karena tergambar dari lisan dia, ya, dari komenan dia, dari bacaan dia, dan dari sisi akhlak dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya, penghafal Quran itu keciri aja gitu, keciri gitu ya. Misalnya kalau dia nggak akan menjadi netizen yang julid ya, tapi ketika dia mengomentari segala hal itu pun dia akan cek and recheck, mencari sumbernya, ada adabnya, kemudian juga dia akan meninggalkan apa yang bagi dia tidak berguna gitu ya, dan dia fokus untuk amal dunia dan akhirat dia, serta dia pasti akan berusaha mendukung saudara-saudaranya untuk terus berjuang dan saling menasihati dalam kebaikan. Jadi semoga secara perlahan Al-Quran tadi menjadi syifa, menjadi obat bagi hati kita yang mungkin dilanda kegelisahan, dilanda pengen gibahin orang gitu ya, dilanda namimah, dilanda ketidaktenangan akan rezeki, atau hal-hal yang lainnya. Nah, khusus untuk Al-Quran ini, kita perlu menyiapkan planner gitu ya, menyiapkan diary. Jadi ini contoh example-nya gitu. Karena insya Allah para ustadzah, teman-teman dan akhwat di sini yang menghafal Al-Quran, lama-kelamaan akan merasakan masalah yang paling berat itu bukanlah masalah keluarga atau masalah-masalah yang lainnya, tapi sebenarnya masalahnya yang paling berat adalah masalah hafalan Quran dia yang masih belum lancar-lancar ya. Karena secara perlahan, saat seseorang itu fokus pada Al-Quran, akan menjadikan dia ngeblur ngelihat permasalahan dunia di sekitarnya tadi. Alias begini, insya Allah dia tidak akan disedihkan dengan hilangnya harta gitu ya, atau berkurangnya rezeki atau hal-hal yang lain, tapi dia disedihkan ketika dia masih belum mendapatkan kekuatan atau Allah berikan kelancaran Al-Quran. Maka dia perlu membuat catatan-catatan perjalanan Al-Quran dia. Contohnya gini ya, malu banget tadi setoran nggak lancar, tapi asalnya baik banget, nggak marahin aku sambil bilang murojaah lagi ya. Dengan adanya tadi diary buat Al-Quran, maka kita insya Allah punya administrasi hafalan Quran kita selama di dunia ini gitu. Karena selama ini administrasi itu kan hal yang paling penting di kantor-kantor, di perusahaan, bagaimana data-data itu ada. Begitupun kita yang sedang merintis jalan menjadi penghafal Al-Quran, perlu memiliki rekam jejak kita yang kita bikin sendiri dalam buku khusus. Dengan begini insya Allah kita akan termotivasi dan mendapatkan kembali kekuatan ketika melemah ketika saat putus kita. Saya sendiri itu punya beberapa buku yang bikin juz 1 di mana kesalahannya, terus Ustadz ini nasihatinnya apa gitu. Itu terus ditulis aja gitu ya. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan makin merasa mendapatkan kekuatan di mana-mana dari guru kita, dari diary kita gitu ya. Itulah untuk menghafal Al-Quran dia perlu ada spesial diary per Al-Quran. Dan caranya
teman-teman yang sedang menghafal Al-Qur'an, sekarang kan kita udah hidup di dua dunia gitu ya, dunia nyata maupun dunia maya. Padahal sebenarnya kehidupan kita itu kalau dalam Al-Qur'an itu dua, dunia dan akhirat gitu ya. Jadi jangan sampai kita gagal fokus. Akan tetapi dalam hal ini ya pasti kita perlu subjektif juga ya, melihat objektif juga. Melihat bahwasanya saat ini dalam kondisi kita masih di darut dunia, di negeri dunia, maka kita perlu bisa memerangkap diri kita dalam lingkungan Al-Qur'an. Jadi ini beberapa saran saya gitu ya untuk yang sedang menghafal Al-Qur'an gitu dalam kesibukan ataupun dalam sisi keseharian. Maka di dunia nyata kita harus berteman dengan penghafal Al-Qur'an. Karena ketemu dia ya nanti lama-lama ngomongin Al-Qur'an gitu ya. Kamu udah tasmi belum? Tadi setoran juz berapa? Jadi intinya kita ngomongin Al-Qur'an gitu ya. Walaupun mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, tapi ketemu dengan teman penghafal Al-Qur'an itu jadi ngerasa perlu lagi berusaha lebih keras. Biasanya kan kadang orang-orang itu membicarakan sesuatu itu sesuai circle dia gitu ya, circle dia. Kalau misalnya ibu rumah tangga, tadi di abang itu berapa harga sayurannya gitu ya. Kalau di kantor udah kelar belum? Di ACC sama bos belum? Ini laporannya gitu ya. Kalau di dunia saham berapa nih tradingnya, aman nggak gitu ya. Nah, tapi kalau di dunia penghafal Al-Qur'an, maka pembicaranya ya ngomongin juz berapa gitu ya. Tadi setoran jam berapa gitu. Dengan begitu insya Allah kita ngeh kalau kita itu sedang menghafal Al-Qur'an. Dan yang kedua, menentukan jam spesial bersama Al-Qur'an. Mau nggak mau, yang namanya sibuk itu pasti kita sebenarnya sedang mengerjakan apa yang menjadi fokus kita. Dan fokus utama kita itu tadi, ketika kita sedang melihat apa yang menjadi tujuan kita, maka kita akan memberikan space buat dia gitu ya. Space yaitu memberikan special time buat Al-Qur'an. Maka saya menyadari semua orang di sini pasti Allah berikan kesibukan yang itu sesuai dengan kondisi dia gitu ya. Apakah ibu rumah tangga, apakah bekerja, apakah mahasiswa ataupun hal-hal yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang manusiawi dan sunnatullah. Tapi di sini kita perlu juga menentukan ruang kita untuk Al-Qur'an itu di mana. Karena bagaimanapun yang 24 jam itu ya nggak mungkin dihabiskan buat melakukan kesibukan yang bernilai duniawi itu saja ya. Tapi pastinya kita perlu menyediakan waktu kita untuk akhirat kita, untuk Al-Qur'an kita. Apalagi Al-Qur'an ini dia akan memberkahi segala sesuatu. Orang yang udah menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu, Allah akan berikan kepada dia kejelian akal, ketajaman pikiran maupun juga ketenangan hati, sehingga mereka akan mampu melaksanakan segala tugas-tugasnya itu dengan baik. Kadang kita ngeliat juga tuh, kita udah mau ngerjain kewajiban tapi kok nggak beres-beres juga ya gitu ya. Karena ya akhirnya kita jadi nggak bisa mikir jernih gitu, terus kayak nggak tenang. Itu penyebabnya wallahu alam karena hati kita yang masih belum tenang. Maka karena hatilah sebagai mesin utama kita melakukan segala sesuatu, maka dia perlu diberikan dulu asupan imun utamanya, yaitu Al-Qur'an. Dan kalau di dunia maya, maka kita perlu berusaha memfollow ahlul Qur'an dan akun Al-Qur'an. Jadi memang dunia maya itu ya, medsos itu punya dua sisi negatif dan positif. Kalau kita memang nggak segera mencari sisi positifnya, maka kita akan terperosok kepada sisi negatifnya. Apalagi saya pernah baca ada rules di internet itu beberapa hal lainnya gitu ya. Mereka itu akan berusaha kalau dalam sisi ngelihat apa ya, saya ada judul dokumenter itu bagus buat membuat kita sadar bahwasanya kita memang diprogram untuk terus melihat media sosial. Misalnya apalagi dengan pembaruan terus ya. Si Fulanah memfollow kamu gitu ya. Si ini mengirim pesan. Si dia menyebut kamu dalam ceritanya. Hal itu yang membuat kita jadi pengen terus open gitu karena kita ngerasa spesial disebut sama orang-orang di Instagram ataupun di media sosial. Tapi kita perlu menyadari kita itu telah Allah berikan tadi mungkin fasilitas dunia maya ini agar bisa lebih terhubung lebih banyak kepada para penghafal Al-Qur'an. Jadi sehingga kan sekali lagi kondisi lagi futur, jadi cek ternyata ini ada yang reminder nih ayat Al-Qur'an, ada reminder nih tadabbur Al-Qur'an. Dan kita perlu berusaha juga untuk mensiarkan Al-Qur'an di dunia maya. Karena dunia maya itu kemarin tadi itu ya yang saya sebutkan ada rules di dunia maya itu, internet itu pasti akan ada pornografi gitu.
Kadang kita udah nge-follow akun-akun ini, tapi ternyata teman kita yang kita follow justru nge-follow akun lain gitu ya. Atau dan kadang kita udah cuma nge-follow resep-resep masakan doang, tapi kok tiba-tiba muncul video TikTok di Instagram, tapi dan itu tuh nggak nyeleneh banget gitu ya. Itu tuh memang sebuah hal yang udah dipastikan ada di dunia maya. Karena begitulah orang-orang kafir itu berusaha merusak pikiran kita itu dengan cara hal-hal pornografi gitu kan. Makanya sekarang lagi tren banget tuh istilah narkolema. Narkolema itu narkotika lewat pornografi. Yang narkotika dalam bentuk pornografi itu tadi gitu ya, yang bisa ngurus 5 sistem. Tapi kita perlu berhati-hati dan terus mensiarkan kebaikan di dunia maya. Para ulama juga gitu ya, mereka tidak meninggalkan dunia medsos juga sedikit sepenuhnya. Mereka akan terus berusaha membuat tulisan-tulisan gitu dengan cara ikut dalam media sosial, tapi tujuannya supaya bisa mensiarkan Al-Quran, mensiarkan kajian-kajian Islam, serta mensiarkan juga hal-hal yang bagus bagi kita. Apalagi kita ini tidak mesti menjadi pelaku gitu ya, yang pendakwahnya, tapi bisa sebagai penyampainya, yaitu sebagai distributornya. Jadi bukan hanya ada sebagai produsen gitu ya, konsumen, tapi ada distributor. Dan distributor itu kadang memiliki peran penting dalam sampainya sebuah produk gitu ya. Jadi kalau kata Ustadz saya gitu, kata guru saya, kadang nggak mesti loh kita itu menjadi pengajar atau menjadi yang lain-lainnya. Cukup share info kajian saja, itu akan membuat orang menyadari, wah ternyata ada kajian tema ini ya, ternyata ada Ustadz ini yang ngebahas tema fikih, tafsir, dan ngebahas warisan ya gitu. Jadi kita perlu share-share gitu, supaya apa? Supaya orang-orang itu pandangan mereka itu terus terpenuhi sama hal-hal yang baik gitu. Begitupun info-info yang baik. Karena insya Allah seperti kisahnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kan disebutin seorang laki-laki, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal ayatangiruna bika. Nah, jadi ada laki-laki yang dia itu dapat info, dapat kabar kalau Fir'aun itu pengen mengusir Musa, pengen ngebunuh Musa, dan dia itu langsung berlari-lari ngasih tahu ke Musa. Jadi dia itu distributor info kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa bisa selamat. Begitupun kita berusaha teruslah menjadi distributor kebaikan supaya banyak yang terselamatkan ya, insya Allah dalam lingkungan yang mungkin udah penuh dengan banyak hal yang abu-abu ini. Nah, jadi langkah gitu ya, insya Allah itu nggak akan pernah ada rapat jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Palingan mungkin kalau orang yang lagi bisnis BP itu mereka suka ada agenda-agenda Zoom itu di dini hari. Tapi bagi orang-orang yang sibuk, itu insya Allah mereka tidak ada yang namanya rapat jam segini ya, pasti masih pada diem semuanya. Orang udah mulai aktif itu biasanya jam 7 gitu, udah sampai jam 5 sore itu udah pada sibuk semuanya. Maka itu tidak memberikan gambaran bahwasanya kita tidak begitu sibuk kok, waktu kita masih banyak banget gitu ya. Dan inilah waktu terbaik bagi penghafal Al-Quran. Bangun kebiasaan baik ya, untuk bangun tahajud pada pukul 2 sampai pukul 3, murojaah dan hafal Al-Quran pada saat itu, ya, pada pagi hari. Karena di pagi hari itu kita dalam kondisi kedinginan gitu ya, dalam kondisi masih nge-freeze gitu otaknya, ya. Justru itu waktu yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran ya. Karena kita masih belum mikirin konsumen, masih belum mikirin kerjaan, masih belum mikirin masakan. Ketika hati kita tuh tidak disibukkan oleh urusan dunia dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi lebih fokus. Dan memang menghafal Al-Quran pada waktu ini itu lebih cepat dan lebih efektif. Serta apalagi ini disebutin ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah waktu paling baik bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Contohnya apa gitu? Dalam soal Muzammil itu Allah nyebutin ya ayyuhal muzammil ya, qum min illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au aqwamu qila. Sesungguhnya sepertiga malam itu merupakan waktu yang paling kuat banget gitu ya, dan lebih berpengaruh ke hati kita. Jadi sebagai orang yang cerdas, kita perlu mengetahui kunci-kunci kapan waktu yang paling baik gitu ya. Ada golden age-nya gitu ya, golden prime-nya itu kapan ya, pada dini hari ini. Dan begitulah insya Allah orang-orang yang dia itu bangun untuk tahajud serta membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kekuatan menjalani hari dan kekuatan menjalani segala dinamika kehidupan ini. Begitupun juga ya, insya Allah ini adalah karakter utama penghafal Al-Quran. Dia perlu berusaha bangun untuk mendapatkan kekuatan dan membaca Al-Quran tadi supaya dia Allah berikan segala keberkahan dalam hari-hari dia. Dan
kebiasaan ini itu juga dilakukan oleh orang yang sibuk gitu. Jadi beberapa guru-guru saya gitu yang mengatakan dulu saya murojaahnya bisa sampai 5 juz, pokoknya banyak dalam sehari. Tapi gara-gara saya udah mulai sibuk ngajar, nyimak Al-Qur'an, ya udah saya murojaahnya ketika lagi sholat. Jadi beliau itu murojaahnya ketika tahajud beliau. Jadi kalau yang sekarang masih bolong-bolong bangun tahajudnya baca Quran di malam hari, ya perlu berusaha ya, perlu berusaha. Insya Allah pasti bisa. Kalau kita bisa bikin deadline kita itu sampai tengah malam begadang untuk nyelesain kerjaan kita, begitupun kita sebenarnya bisa bangun dengan cepat untuk menyelesaikan target kita. Jadi dan cara-caranya bisa ini ya, bisa tidur lebih cepat gitu, dan kemudian bangun itu insya Allah jadi bisa pagi dan bisa dimanfaatkan untuk Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang bangun di waktu-waktu sepertiga malam inilah, mereka itu kan waktunya itu jadi lebih banyak dan lebih produktif insya Allah. Jadi nggak ada alasan gitu ya orang-orang yang mengatakan dia nggak punya waktu buat menghafal Al-Quran. Karena bagaimanapun pasti orang itu dia malam harinya itu kosong dan pagi harinya itu kosong di dini hari. Tapi kita asalnya ketika udah pagi-pagi bangunnya telat, terus malam hari udah capek, pengennya main HP aja gitu kan, hingga akhirnya ya hilang jatah buat Al-Qur'annya. Dan ini beberapa hal yang mungkin bisa dicoba gitu, latihan timer gitu ya, yang masih sering belum teratur, latih 3 jam bersama Al-Qur'an. 3 jam bersama Al-Qur'an ini hanya 1/8 dari 24 jam kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini perlu kita dilatih bagi mereka yang masih susah menentukan prioritas gitu ya. Dan terus dilatih gitu. Cek ternyata aku udah berapa lama ya nggak baca Al-Quran. Hari ini aku kok banyaknya main HP gitu. Aku kok banyakan rebahan. Ya aku perlu berusaha bersama Al-Quran. Apalagi teman-teman semua di sini bikin target lah gitu ya. Target misalnya menghafal 1 halaman dalam sehari, tilawah 1 juz, dan kalau murojaah mungkin 5 halaman gitu. Kalau bikin target tadi, kita lebih ingat kita punya kewajiban. Dan insya Allah kita lebih bersemangat. Tapi targetnya itu jangan ketinggian. Pokoknya aku mau murojaah 5 juz ya. Padahal mungkin baru keluar hafal Quran, masih baru gitu ya. Aku mau tilawah 6 juz ya. Jadi nggak usah muluk-muluk ya. Yang penting istiqomah gitu. Kadang kita sehari langsung ngebabat habis berapa juz, tapi besoknya kita jadi malas baca Quran. Jadi usahakanlah bikin target yang bisa kita capai dengan kemampuan kita, dengan kesibukan kita, tapi istiqomah. Karena bagaimanapun, insya Allah Al-Quran itu tidak akan pernah bertambah jumlah juznya ya. Tetap 30 juz sampai akhir hayat kita. Hanya saja, kitalah yang tidak menambah waktu kita untuk Al-Quran, kitalah yang tidak menambah kesibukan kita untuk Al-Quran, dan kita yang tidak menambah fokus hati kita untuk Al-Quran. Dan bagi yang mungkin sibuk juga dan mungkin kesusahan mengatur beberapa agenda-agendanya, bikinlah stupid paper ya. Ini mungkin kepotong nih, untuk merapikan to-do list kita dan memastikan tidak ada waktu luang. Jadi saya suka, ini yang saya kutip, saya screenshot dari ini ya, dari foundernya Yaumi, Andreas Sanjaya ini. Jadi saya lihat dari Instagram beliau dan saya coba praktekkan, ternyata berhasil. Sehingga ketika kita bikin to-do list tadi, kita akan ngecek-checklist apa yang masih belum kita lakukan, yang udah kita lakukan, dan akan melakukan apa yang perlu kita lakukan gitu. Karena kan kebanyakan orang-orang dia ngerasa punya banyak kewajiban, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Atau dia ngelakuin apa-apa karena ngerasa nggak ada kerjaan, padahal banyak kewajiban. Maka perlu dia melis kewajiban-kewajibannya. Hal di sini nggak mesti hal yang besar. Kadang saya bikin dalam sehari itu, hari ini target murojaahnya di seberapa aja, terus hari ini mau ngapain piket masa, terus nanti mau daurah, mau ada kerjaan, mau ada ujian gitu. Jadi jangan begitu menjadi sibuk ya. Sehingga kalau udah menjadi sibuk tadi, kita produktif dan akhirnya insya Allah kita jadi tidak banyak peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya setelah tadi kita bikin target, maka buatlah evaluasi setiap malam. Karena kalau nggak ada evaluasi ya berjalan tapi nggak ada progresnya gitu kan. Kalau orang aja setiap bulan bisa menghitung profit jualannya berapa, ya begitupun kita juga harus menghitung profit kira-kira pahala kita berapa ya hari ini gitu dengan Al-Quran. Maka buatlah misalnya kemarin gitu ya, hari ini atau tomorrow gitu. Alhamdulillah kemarin aku bisa ikut kajian Sadarifdah gitu. Contohnya bisa menambah charge ilmu gitu kan. Hari ini dan hari ini gitu ya. Nanti astagfirullah aku hari ini banyak rebahannya gitu ya. Insya Allah besok aku akan menambah setidaknya setengah juz untuk tilawah Al-Qur'annya gitu. Jadi terus seperti itu.
Jadi dengan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan segala urusan kita. Astagfirullah, ya kita meminta ampun atas kekhilafan kita. Karena bagaimanapun manusia ya pasti punya kesalahan gitu. Namanya manusia itu ya Allah mengatakan dalam hadis juga, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya setiap bani Adam itu pasti bersalah gitu. Jadi segimanapun orang mengatakan kamu yang suci, aku enggak ya, itu nggak benar karena semua orang itu nggak suci ya. Tapi mereka terus berusaha mensucikan diri dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka mereka yang senantiasa bertaubat ya, yang senantiasa menyucikan diri mereka. Karena Allah tahu manusia itu pasti penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Dan astagfirullah ini tadi ya, ketika terus dirutinkan, insya Allah itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Dan seorang ustadzah saya, kalau saya mengatakan gitu ya, saya terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak juga mengabulkannya. Dan saya sampai akhirnya saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi penghambat doa saya terkabulkan gara-gara dosa saya. Dan beberapa adab juga sebelum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui segala kesalahan gitu ya. Karena nggak, misalnya kita mengajukan proposal sama orang lain gitu ya untuk sebuah agenda, pasti kita butuh menyampaikan apa adanya dan mengakui kekurangan kita sehingga orang itu bisa meng-ACC-nya gitu ya. Dan insya Allah ini berisi maknanya ada himmah kita, ada harapan kita untuk bisa lebih baik di kemudian hari. Jadi kita bisa melihat hari ini kenapa ya aku banyak banget malas gitu baca Al-Quran gitu ya. Ternyata karena keseringan melihat gadget gitu ya. Karena ngelihat gadget itu sekarang bisa membuat kita tuh terlena, nggak kenal waktu atau hal-hal yang lainnya. Kenapa saya sering mengatakan gadget pada hari ini? Karena memang kebanyakan permasalahan utama kita itu bukan di kesibukan sehari-hari, melainkan kesibukan kita melihat gadget kita. Ini beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi perlu terus bersemangat gitu ya, dan nggak boleh putus asa. Karena walaupun kita hari ini gagal ya, sebenarnya teman-teman itu nggak gagal menghafal satu halaman, tapi teman-teman hanya belum bisa berhasil menghafal, tapi berhasil bersama Al-Quran gitu. Jadi kalau yang lagi menghafal Al-Quran dan belum lancar serta masih belum hafal juga, itu tidak masalah. Karena itu proses gitu ya, proses bagaimana kita berusaha melatih pikiran kita yang selama ini sibuk dengan kerjaan, terus dilatih untuk menghafal Al-Quran. Pasti itu butuh pembiasaan juga. Ala kulli hal, perlulah kita mengkhususkan waktu kita untuk Al-Quran. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu ya. Karena lama-kelamaan kita semakin mendekati pintu kuburan ya. Maka harus berikanlah persiapan dengan Al-Quran. Dan caranya ya, agar bisa Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, insya Allah pasti pada bisa ya. Gitu. Karena bersama Al-Quran itu sekitar 1,5 jam, itu kalau kita fokus, nggak megang HP gitu ya, coba 20 menit gitu, pasti dapat kok gitu ya. Harus memperhatikan adab. Karena tanpa ada adab, kita nggak akan diberikan apa keinginan kita oleh orang lain gitu. Kalau kita lagi mengajukan sesuatu, kalau kita nggak beradab gitu ya, begitupun kita nggak akan dapatin hal itu tadi. Begitupun untuk Al-Quran, supaya lebih cepat nyampe ke diri kita untuk menghafal Qurannya ya ada adabnya dengan cara ya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menghafal nggak gara-gara Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipastikan susah menghafal Quran ya. Jadi yang sekarang itu lagi kesusahan gitu menghafal Al-Quran, coba cek lagi apakah di hatinya itu nggak menghafal gara-gara ikut-ikutan aja, tapi atau gara-gara memang insya Allah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur. Jadi sebagai bentuk ihsan seorang hamba tadi adalah mensyukuri ketaatan yang dia lakukan walaupun itu sedikit. Jadi syukuri apa yang teman-teman dapatkan dari menghafal Al-Quran tadi. Ustazah, Ana masih coba baru menghafal juz 30. Alhamdulillah telah Allah berikan hidayah menghafal Al-Quran walaupun di usia 30 tahun. It's okay. Gitu ya. Karena kita karena nyampenya hari ini ya nggak apa-apa gitu ya. Begitupun juga seperti Abu Sufyan gitu. Beliau kan baru hijrah itu setelah Fathul Mekah gitu ya. Tapi hal itu tidak bagi Rasulullah tidak masalah. Yang penting kamu hijrah ya. Begitupun dengan Al-Quran, tidak masalah kapan kita menghafal Al-Quran, yang penting kita udah mengenal Al-Quran tadi gitu. Dan di sini syukurilah capaian kita. Alhamdulillah hari ini aku ikut kajian gitu ya dengan muslimah yang salihah dan bisa sharing info dan bisa juga jadi tazkirah buat diri sendiri. Jadi dibikin gitu semua ya. Supaya apa? Supaya kita
mensyukuri setiap hal-hal yang ada di hadapan kita. Apalagi hal yang paling kita syukuri adalah ketaatan yang kita lakukan. Dan pastinya perlu bermujahadah, karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanhadiyannahum subulana. Jangan mudah menyerah. Kalau kita misalnya mudah menyerah ya, pasti jadinya nggak dapat. Kadang-kadang seseorang itu dia hanya perlu bersabar menembus batas sedikit lagi sampai dia bisa mendobrak pintu-pintu kemalasan dia. Nah, biasanya yang menjadi penghalang kita menghafal Al-Quran itu bukan gara-gara kita nggak bisa, tapi malas gitu ya. Dan kalau kata guru saya, sebenarnya kita nggak malas menghafal Al-Quran kok, tapi kita hanya malas mengambil Al-Quran. Maka cobalah pegang Al-Quran, terus tahan diri kita, baca, hafalkan, dan bersabar. Karena menghafal Al-Quran itu nggak butuh metode apa-apa, tapi cukup duduk, diam, dan menghafal Al-Quran. Dan biar lebih mudah, itu para ulama itu mereka kadang punya kebiasaan untuk menginginkan sesuatu itu mereka sholat 2 rakaat sebagai sholat sunat hajat. Jadi sholat sunat hajatnya bukan hanya pengen dapat jodoh atau dapat harta aja, tapi pengen dapat Al-Quran juga. Itu yang paling bagus insya Allah. Jadi perlulah berusaha semuanya di sini untuk bermujahadah untuk bersama Al-Qur'annya. Karena orang-orang itu biasanya sih setelah dia bermujahadah itu dia akan merasakan kenikmatan luar biasa setelah usaha yang keras tadi. Jadi kadang-kadang bukannya belum berhasil, tapi mungkin masih sedikit mujahadahnya ya. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu tidak bisa dipungkiri sampai kapanpun mereka bisa menghafal Al-Quran karena memberikan mujahadah yang keras untuk Al-Qurannya gitu ya. Jadi ya, kita perlu terus berusaha dengan keras, dengan semampu kita untuk memberikan mujahadah dengan cara apapun. Apapun yang kerjanya di sini gitu ya, pasti bisa insya Allah ketika memberikan waktu untuk Al-Quran. Ustazah, anak sibuk nih dari 24 jam ngurus anak, ngurus keluarga gitu ya. Secara perlahan ya mungkin bisa menyimak murotal gitu, terus kemudian menghafal Al-Quran, atau anaknya dititipin ke suami bentar, yang aku mau ngafal Quran bentar dulu ya gitu. Jadi ya harus dibikin segala cara gitu ya, segala cara. Dengan begitu insya Allah kita bisa check out hafalan Quran kita. Kalau kita dengan mudah check out belanjaan kita, maka harus check out juga Quran kita. Misalnya kita check out, aku pengen ini gitu ya. Check out itu dengan cara transfer. Tapi kalau check out Al-Quran gimana? Aku pengen hafal juz 1. Ya udah, transfer juga tenaga kita dan waktu kita untuk Al-Quran. Dan terakhir yang saya sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa melakukan segala ketaatan. Ibaratnya, kita tidak bisa menghafal Al-Quran itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita udah berjuang misalnya buat aku pokoknya terngafal segini-gini dah gitu. Tapi kalau Allah nggak ngizinin ya nggak akan terjadi. Maka kita perlu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dipermudah melakukan ketaatan tadi, ketaatan untuk menghafal Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Mereka orang-orang yang beruntung. Di sini saya artikan potongan ayatnya, ketahuilah ya, kamu tidak dalam di Rasulullah SAW itu terdapat mohon maaf, ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah SAW. Tapi kalau dia mengikuti kalian gitu ya, ibaratnya kalau syariat ini ngikutin nafsu kita, pasti kamu akan menjadi kesusahan gitu ya. Bisa nggak sih ngafal Qurannya ntar aja ya? Nggak bisa begitu ya, karena sih ya Al-Quran nggak akan masih tetap aja stay di sana, tapi kita yang nggak ditunggu lagi, ajalnya itu akan segera datang. Nah, walakinna ya, tapi kata Allah, walakinna Allah, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mencintai keimanan dan menghiasi di hati kalian, wakaruha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang membuat kita menjadi membenci kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan. Mereka yang mendapatkan petunjuk. Kalau istilah-istilah dalam dunia percintaan ya, buat aku bisa mencintaimu gitu ya. Nah, di sini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku bisa mencintai keimanan, bisa mencintai ketaatan, dan itu menjadi hiasan di hatiku, dan aku juga bisa membenci kemaksiatan maupun kekufuran dan kefasikan. Jadi di sini ya Allah kita berdoa, Allahumma habib ilayyal Qur'an wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai Al-Qur'an, jadikanlah aku bisa terus bersama Al-Qur'an dan dia menjadi hiasan di hatiku. Dan Ustaz saya pernah mengatakan, Ustaz kok
betah banget sih sama Al-Quran terus gitu ya. Ya kata beliau, ya karena saya mendoakannya gitu ya. Karena saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mencintai Al-Quran dan itu menjadi hobi saya. Jadi insya Allah di sini siapapun yang sedang meniti langkah menjadi penghafal Al-Quran, you can do it gitu ya. Kamu bisa melakukannya. Just start from now gitu ya. Mulai dari sekarang dan tidak ditunda-tunda. Karena insya Allah, kalaupun nanti belum khatam Al-Quran dan Allah cabut nyawa kita, insya Allah kita dalam jalan menghafal Al-Quran. Dan itu insya Allah akan muaranya surga. Semoga teman-teman di sini dan para akhwat, para ummahat itu Allah berikan kemudahan menghafal Al-Quran dimanapun dan kapanpun, dan pastinya berikan waktu kita untuk Al-Quran. That's the key gitu ya. Itulah kunci utama insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah atau mungkin kecepatan ngomong ya. Semoga bisa menjadi semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat keren sekali Ustazah. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustazah atas materi yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Baik Ustazah, untuk acara yang selanjutnya adalah seksi tanya jawab. Saya izin membacakan pertanyaan. Ini ada di kolom komentar. Nanti bisa langsung dijawab saja, nggih Ustazah. Ini dari Siti Munyati, asal Kota Tangerang. Pertanyaannya ada yang pertama, bagaimana menjaga komitmen dan konsisten menghafal Al-Quran yang awalnya mungkin sangat bersemangat, namun semangat itu mulai luntur. Lalu bagaimana membangun semangat itu lagi agar benar-benar bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, bagaimana metode yang paling tepat untuk mengajak dan mengajar menghafal Al-Quran bagi anak-anak usia SMP yang memang sedang dalam waktunya puber, gitu Ustazah. Tafadhol Ustazah. Ya. Jadi insya Allah saya menjawab semampu saya ya. Silakan nanti kalau misalnya ada tambahan jawaban dari yang lain, dipersilahkan. Nah, bagaimana cara menjaga semangat untuk bisa menghafal Al-Quran dalam kondisi kita udah luntur semangatnya. Tadi kuncinya tadi ya, kalau mungkin beberapa tips dari saya, yang pertama memang yang tadi saya sampaikan, berusahalah terperangkap dalam lingkungan Al-Quran. Jadi kalau kita itu udah bersama penghafal Al-Quran, nanti ditanya, bukan ditanya kapan nikah, tapi kapan khatam Quran. Itu pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau berkumpul sama jomblowan-jomblowati atau misalnya para tante-tante ya ditanya kapan nikah, tapi kalau berkumpul sama penghafal Quran, kapan khatam Quran? Itu pertanyaan yang paling bagus ya untuk menghafal Quran. Terus yang kedua, mau nggak mau ya harus bikin target. Tapi kalau saya pribadi ya, khatam Quran itu ya karena saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya pengen deh wafat dalam kondisi udah khatam 30 juz. Jadi karena nggak tahu kapan wafatnya, ya maka kita harus segera berpacu dengan waktu gitu ya. Ya bukan terburu-buru. Yang penting melihat waktu kita yang kita miliki itu berapa sih gitu ya. Dan bikin target tertulis, misalnya saya mau khatam Quran dalam waktu 3 tahun. Berarti setahunnya saya harus hafal 10 juz. 10 juz setidaknya saya harus hafal 1 juz dalam sebulan. Kalau dalam sebulan 1 juz, berarti kira-kira saya harus hafal dalam sehari itu 1 halaman. Nah, 1 halaman itu sebenarnya ya, normalnya gitu, yang udah hafal Quran biasa itu bisa dihafal dalam waktu setengah jam atau maksimal 1 jam. Sulit ya, itu akan terlaksana ketika kita memberikan waktu 1 jam buat 1 halaman selama 3 tahun, maka insya Allah bisa khatam Quran. Tapi dan setiap kita udah mendekati, misalnya nih udah 3 bulan, kira-kira kok nggak ada progres ya, apa evaluasinya gitu ya. Mau nggak mau ya harus segera diperbaiki apa yang kurang. Kadang-kadang kita mudah menyerah dengan mimpi kita gitu ya. Udahlah, capek kayaknya aku nggak bisa jadi sultan dah gitu ya. Tapi sebenarnya di sini bisa, ya udah deh capek dah kayaknya aku nggak bisa menjadi penghafal Quran. Jangan seperti itu, tapi segera bangkit kembali, perbaharui semangat dan ikut lagi kajian Al-Quran. Jadi kenapa seperti itu? Kita kan kadang kajian Al-Quran itu kan temanya sama aja biasanya ya, tips menghafal Quran, terus ini tips murojaah. Tapi sebenarnya yang tidak sama adalah ruhnya, ruh yang terus terbaharui. Jadi kalau kita ikut kajian Al-Quran tadi, insya Allah kita akan mendapatkan kembali transfer semangat dari pematerinya ya, dari ustadz-ustadzahnya, sehingga kita kembali diingatkan. Dan para sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, kok pas ketemu engkau kami semangat beribadah ingatnya tuh akhirat gitu ya. Tapi kalau pas pulang ke rumah ya
sama anak istri gitu ya. Jadi lupa lagi nih gitu ya beramal. Kata Rasulullah, ya emang seperti itu gitu ya. Makanya kamu harus terus mengikuti mengikuti halaqah Quran ya, ikuti halaqah kajian yang ada di masjid ini supaya kembali diingatkan kembali. Saya pribadi juga kalau ada yang ngisi gitu kajian saya ikut juga gitu ya, karena saya juga perlu dapatin semangat juga gitu ya. Dan itu dengan cara kadang ikut kajian tadi, ikut halaqah Quran tadi. Maka walaupun nanti kalau kita jatuh gagal lagi, tapi terus perbaharui dan bangkit lagi. Dan saya termasuk yang misalnya kita nanti tasmi ya, ternyata gagal, tapi nggak akan gagal secara full kok, tapi pasti dapatnya berapa persen gitu. Yuk ulang lagi, yuk semangat lagi gitu. Jadi terus perbaharui semangat. Karena insya Allah orang-orang yang dia bersama Al-Quran, hidup dia itu akan penuh gairah dan semangat. Karena kalau kita mencari rezeki, cari omset gitu, kadang-kadang nggak tercapai, kita jadi malas. Tapi kalau sama Al-Quran, kalau dia bersama Al-Quran, itu dia akan terus dapat omset dari Allah Subhanahu Wa Taala, omset pahala gitu kan. Jadi nggak akan rugi sama sekali. Dan pastinya harus tegas sama diri sendiri, berusaha keras dan berusaha terus bikin target. Karena kalau nggak ada target, jadinya ini nggak semangat gitu. Aku targetnya ngapal Quran bulan ini, harus ditulis tebal-tebal, jangan hanya di pikiran aja, tapi dituliskan ya. Karena kalau nggak dituliskan biasanya nggak berhasil. Allahu a'lam. Saya juga biasanya sih ya, maksudnya itu dari pengalaman. Dulu saya kelas 2 SMA ada ikut seminar gitu ya, kata trainernya, coba bikin usia kamu berapa saat ini. Saat itu saya lagi sweet 17 ya, 17 tahun. Oke, selanjutnya coba bikin usia kamu 10 tahun ke depan. Saya bikin 27 tahun. Dan bikin di antara dua usia tadi, mimpi kamu. Saya bikin gede-gede, hafizah di diary saya gitu ya. Insya Allah dalam 10 tahun ke depan kamu bisa mendapatkan impian kamu. Dan ternyata Masya Allah, saya bisa hafal Quran sebelum usia 20 tahun ya. Lebih cepat dibandingkan yang saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi gitu, kita harus cerdas dan terus mencari hal-hal yang bikin kita tuh bisa mencapai impian kita. Dan tadi tips buat anak-anak SMP yang lagi masa-masa puber, itu wajar ya, kita kayak ngerasa kesusahan. Tapi kunci yang pertama adalah kita nggak akan bisa ngasih semangat Al-Quran kalau kita nggak punya ruh Al-Quran itu. Itulah Al-Quran gitu ya. Kita nggak mungkin memberikan ruh Al-Quran kalau kita itu jangan bersama Al-Quran. Maka tahap pertama adalah seorang ustadzah, seorang guru tadi itu, dia perlu kuat juga berinteraksi dengan Al-Quran supaya bisa mentransfer ilmu tadi kepada murid-muridnya juga. Nah, saya sendiri merasakan ketika saya ya kalau masa-masa likia sambil ngajar lah gitu ya, terus ngajar Al-Quran gitu kan, nyimak Quran gitu ya, muridnya nyimak gitu, biasa-biasa aja. Ketika saya mulai ikut MTQ, semakin kuat gitu merujaahnya, semakin banyak, tiba-tiba itu murid jadi makin lancar hafalan Qurannya. Padahal saya nggak nasihatin dia. Dan insya Allah semakin bagus hafalan guru, maka akan semakin bagus juga hafalan Quran muridnya. Dan insya Allah itu juga kita kadang nggak butuh metode apa-apa buat anak-anak murid ya. Cukup kita menjadi pribadi yang berquran, maka bisa menyentuh mereka menjadi pribadi yang berquran juga. Dan mungkin cara lainnya adalah kita perlu mengenalkan kepada mereka cerita-cerita gitu ya. Sama kayak kita sharing tentang info Palestina, tahu nggak sih Palestina itu ada di mana, gimana kondisi terbaru gitu. Jadi kita perlu bikin ngasihin update gitu ya. Tahu nggak anak-anak, kalau kalian itu kan lagi pengen mencapai mimpi kalian, tapi ada tahu cara mimpi itu dapat tercapai dengan cepat, itu dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran gitu. Dan bikin mungkin menghadirkan orang-orang generasi milenial yang lagi ngafal Quran, kan banyak tuh sekarang tuh yang terkenal kayak Muzammil Hasbullah, Rizky Malik juga, terus banyaklah, nanti kalau mau rekomendasi juga bisa saya kasih gitu kan. Karena dengan begitu ya mereka bisa sharing cerita-cerita apa yang mereka dapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dan yang selanjutnya bisa sering menghidupkan murotal Al-Quran. Jadi Imam Hasan Al-Banna itu beliau menyuruh anaknya menghafal Al-Quran. Ternyata anaknya ini ya nggak semangat gitu ya, nggak mau gitu. Jadi akhirnya beliau punya tips yang lain saat dalam perjalanan beliau menghidupkan murotal Al-Quran. Kemudian anaknya bertanya, Abi gitu ya, ini kok suaranya bagus, ini apaan ini Al-Quran ya anakku gitu ya. Jadi sehingga tertarik tadi dengan murotal tadi hingga anaknya mulai menghafal Al-Quran. Mungkin bisa dengan cara hidupin murotal syekh yang bagus bacaan Qurannya sehingga tertarik hatinya. Apalagi kalau misalnya anak-anak itu kan kadang sering tertarik menghafal Quran dengan irama toha gitu ya, karena mereka ngerasa itu enak bacaan Qurannya. Ya nggak apa-apa, start dari sana. Saya juga menemukan beberapa sekolah
yang setiap sebelum bel masuk itu hidupin murotal Al-Quran. Jadi otomatis aja tuh anak-anak itu mereka langsung ya menghafal surat An-Najm gitu ya, Al-Mulk itu mereka langsung hafal ketika datang ke sekolah, kayak itu terus yang diputer. Lama-kelamaan mereka jadi hafal Quran dengan cara dengerin tadi walaupun belum hafal Quran. Yuk, terus nanti bisa dimotivasi. Yuk, lanjut yuk ngafal Quran setelah ini. Udah pada hafal kan surat ini gitu tadi. Itu tadi sih. Yang penting jangan mudah menyerah. Insya Allah nanti pasti akan ada terus inspirasi-inspirasi untuk ngajak mereka menghafal Al-Quran, dan pastinya butuh partner, butuh tim. Jadi jangan sendirian juga. Yuk kita berusaha nih gimana anak-anak di SMP ini pada menghafal Quran dengan cara yang kita sukai. Dan setidaknya di awal jangan paksa mereka untuk menghafal Quran dalam jumlah juz, tapi buatlah mereka mencintai Al-Quran. Karena kalau udah cinta mah betah berlama-lama, insya Allah begitu ya. Dan semoga dimudahkan. Tapi memang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat Al-Qurannya dahulu. Insya Allah dengan hal-hal yang lain kita tuju, itu cepat mendapatkannya insya Allah. Insya Allah. Berarti intinya dari diri kita terlebih dahulu, baru ke orang lain ya Ustazah. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan yang kedua dari Murtafiah asal Kalteng, Kalimantan Tengah. Pertanyaannya, bagaimana kalau seperti saya ini umur sudah tidak lagi muda, untuk selalu istiqomah menambah hafalan karena susah berkumpul bersama penghafal Al-Quran supaya selalu semangat. Jadi maksudnya di umur yang sudah tidak lagi muda ini, bagaimana untuk selalu menambah hafalan karena susah berkumpul gitu Ustazah sama penghafal Quran. Jadi biar selalu semangat, tipsnya bagaimana seperti itu? Usianya berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Ya, bisa kepada Bu Murtafiah. Tapi nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Nggak apa-apa kalau nggak dijawab juga. Kadang definisi muda itu kadang masyarakat yang menentukan definisi muda gitu ya. Muda itu selalu dari usia 20 tahun sampai udah usia 30 tahun. Di atas usia itu udah tua gitu. Padahal dalam Islam sendiri, Rasulullah sendiri itu mendapatkan wahyu kenabian itu di usia 42 tahun gitu ya. Itu adalah usia paling produktif. Ya. Jadi kadang kita sering aja mengkotak-kotakan usia ya. Kadang-kadang juga. Nah, dan Rasulullah sendiri itu menghafal di usia segitu juga berarti ya 40 tahun. Jadi para sahabat, Abu Bakar juga usianya itu beda 2 tahun dengan Rasulullah lebih muda. Dia juga menghafal pada usia-usia itu. Jadi sebenarnya para sahabat itu mereka yang mau udah tua-tua. Nah, pas nih berarti usia Rasulullah. Masya Allah, insya Allah dimudahkan. Nah, terus juga para sahabat itu yang mereka juga memeluk agama Islam itu di seusia Rasul, ya berarti mereka menghafal Al-Quran di usia-usia itu gitu. Hanya sedikit sekali ya, kayak Zaid bin Haritsah lah yang mungkin masih remaja ketika itu menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya memang waktu yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran dari kecil, karena emang para ulama itu mereka udah khatam Quran di usia 9 tahun gitu ya. Karena bagi mereka yang pertama itu menghafal Al-Quran. Tapi tidak masalah bagi kita yang menyadari urgensi dan keistimewaan menghafal Al-Quran di usia sekarang, hanya tinggal dimulai gitu. Saya sendiri punya murid ya, udah lama sih nggak ketemu lagi, itu ibu-ibu yang usia beliau itu kayaknya udah 50 tahun ya, Allah alam. Dan beliau itu terus berusaha setoran sama saya. Maka caranya biar bisa menghafal Quran itu, setorannya itu harus rutin. Minimal sekali seminggu, tapi setidaknya upayakan 2 kali seminggu. Jadi kalau bagi yang sudah tua susah kemana-mana, itu ikut program Quran gitu ya, ikut program Quran yang ada di daerah itu gitu. Karena kalau ikut online ya, yang sekarang mungkin masih masa corona, tapi kalau di sana ada kemungkinan, di Indonesia ada kemungkinan bisa offline hafal Quran dengan protokoler yang bagus, datang aja gitu. Jadi sehalaman seminggu lah, lama-lama jadi 4 halaman seminggu, 4 halaman kira-kira 5 bulan. 5 bulan kalau rutin berarti kita bisa hafal 2 juz selama setahun. Tapi biasanya semakin seseorang itu sering menghafal Al-Quran, semakin meningkat juga kemampuannya. Jadi saya pernah itu dulu ya pas masa SMP ya baru hafal 1 halaman selama seminggu. Lama-kelamaan pas kuliah jadi bisa ngafal 4 halaman. Terus sampai terakhir saya pernah menghafal 1 juz dalam sehari. Jadi maksudnya kalau kita semakin melatih diri kita jadi kayak atlet gitu ya. Jadi cepat gitu geraknya, insya Allah semakin bisa. Hanya memang jangan pernah menyerah gitu ya. Dan ibu itu dengan rutin setoran sama saya gitu, Ustazah saya setoran ya Ustazah ya gitu ya. Beliau belum khatam Quran sih, tapi udah hafal 5 juz kalau nggak salah.
Dan juga murid saya usia 40-an juga, beliau udah hafal Quran banyak, berapa ya? Kalau nggak salah 8 juz. Terus juga saya punya murid juga ibu-ibu yang punya 6 orang anak. Sekarang beliau udah hafal 4 juz gitu. Jadi ya terus setoran aja intinya, setoran terus dan berusaha terus gitu ya. Mungkin memang ada keterbatasan dalam sisi nggak bisa mengingat dengan cepat, tapi it's okay gitu ya, nggak masalah. Yang penting melatih diri dahulu. Begitupun ibu saya yang udah usia 50-an juga, sekarang lagi ngafal Quran juga. Udah bilang, "Sudah tadi Umi lagi ngafal surat An-Nazi'at kok lama ya." "Sudah ya, iya Mi nggak apa-apa." "Sudah tadi Mi disuruh setoran ulang lagi surat ini nih oleh ustazahnya." "Ya nggak apa-apa Mi," gitu. Jadi beliau bersemangat juga tuh ngafal Quran ya, secara perlahan. Insya Allah apapun itu, nanti ibu pasti pengen menjadi pribadi yang Allah berikan kebahagiaan luar biasa. Apalagi penghafal Quran itu mereka yang paling bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka mulai dari sekarang nanti lihat ada hal Quran di mana, kalau di sini nanti ada juga ikut di sini, terus juga di kajian yang lain, dan rutin setoran sekali seminggu atau 2 kali seminggu, dan terus lanjutkan itu tadi. Walaupun nanti banyak cobaannya, tantangannya, sisi kesehatan, tenaga, itu nggak apa-apa, karena sebenarnya kita sedang jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sedang membeli waktu kita untuk Al-Quran, dan Allah akan menggantinya dengan ganti yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Semoga dimudahkan ya Bu ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair, Ustazah, Masya Allah. Mohon maaf kepada teman-teman, karena waktunya kita juga sudah mendekati zuhur di Indonesia ya, jadi untuk pertanyaan saya cukupkan terlebih dahulu, dan kita lanjut ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah doa. Mohon kepada Ustazah Iza untuk berkenan memimpin doa, dan juga berkenan untuk mendoakan kami semua yang hadir di sini, agar dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran seperti itu. Tafadhol Ustazah, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita, harapan kita, dan mengampuni kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika ya'udus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rahamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari la'allaka tarda. Allahumma la taj'alil Qur'an Allahumma la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Allahumma ja'alil Qur'an fi qulubina wa fi hayatina wa fi alsinatina. Allahumma sahhil lana fi hifzil Qur'an waj'alil Qur'an muyassaran wa sahlan lana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Inna nas'aluka khairat du'a wa khairan najah wa khairal hayah wa khairal mamat. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma innaka antal ghafurur rahim faghfir lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah buat semuanya. Semoga di sini bersemangat dan terus berupaya untuk menghafal Al-Quran dari manapun dan kapanpun. Insya Allah dengan begitu Allah akan memuliakan kita dengan kemuliaan Al-Quran yang tidak bisa ditandai oleh yang lainnya. Barakallah buat semuanya, buat Mbak Nia dan seluruh panitia. Masya Allah, jazakallah khair. Ustazah Iza, Masya Allah materinya sangat bagus ya. Dan juga semoga kita semua bisa menerapkan apa tadi yang udah Ustazah berikan tips-tipsnya gitu, dan semoga kita juga bisa mengikuti beliau menjadi seorang hafizah gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Saya ingatkan kembali kepada